Kulpi mengatakan, saya menemukan ayah, tetapi saya masih berpikir, saya belum, dan saya merasa dia menyembunyikan sesuatu. David berdoa mengatakan, Ibu maafkan saya. Susan sangat sedih setelah kematian putra kami, dan dia tidak bisa melupakannya. Saya tahu saya telah melakukan kesalahan dengan membawa anak ini ke sini. Tetapi saya memiliki kesempatan terakhir ini untuk membantu Susan saya, dan jika dia dapat menyembuhkan Susan saya. Kulpi bilang, aku harus memberitahu ayah yang sebenarnya bahwa aku perempuan. Lopeli bertanya kepada Tepar, apa yang dia lakukan di sini. Dia bilang, aku khawatir. Kemarin Sikander meneriakiku, dan hari ini teleponmu bersamanya. Lopeli bilang, jika Sikander melihat kita, itu tidak akan baik. Lopeli mendengar Mahinder mengatakan dia akan turun ke periksa rekaman CCTV dengan Sikander. Lopeli bilang itu tidak mungkin terjadi. Mereka akan belajar, aku pergi menemuimu. Tepar bilang begitu. Lopeli bilang dia akan meragukanku. Ini yang kamu ingin benar kita bertarung. Mahinder berjalan. Lopeli mengatakan Sikander tidak ada di rumah. Tepar mengatakan, halo, saya mendengar Anda turun untuk memeriksa rekaman CCTV. Biarkan saya menemani Anda dan pergi bersamanya. Sikander menonton rekaman CCTV dengan Tepar dan Mahinder. Mereka melihat seorang pria dan Kulpi bergegas ke arahnya. Kulpi mulai mencari David. Dia melihat sebuah ruangan dan mengatakan, ayah meminta saya untuk tidak memasuki ruangan ini yang harus berada di sini. Tepar melihat kabel dan untuk menghindari Indah dicurigai, memutuskan sambungan pici dan menaruh air di atasnya. Sikander memanggil keamanan dan meminta untuk memeriksa Kulpi benih Susan, dan keduanya berteriak melihat satu sama lain. Kulpi melarikan diri. David bergegas ke arah Susan dan memeluknya. Tepar mengatakan, mari kita tunggu, biarkan dia menyelesaikan pekerjaannya. Keamanan mengatakan, CPU terbakar. Pak, kita perlu 2-3 hari sekarang. Sikander marah dan pergi. Dia menabrak seorang tukang cuci. Mahinder mengatakan, maaf kami kehilangan anak, jadi dia kesal. Dia bertanya siapa Kulpi dan memberikan detailnya kepada Sikander. Dia bilang dia memiliki liontin salib di lehernya. Sikander memintanya untuk ikut dengannya dan membuat sketsa orang itu. Dia setuju. Dia bilang dia juga punya tas bertuliskan gereja Mumbai di atasnya. Sikander bilang ayo pergi dan semua pergi. Kulpi yang ketakutan duduk di kamarnya. David menegurnya dan bertanya, mengapa kamu pergi ke sana? Kulpi bilang, aku mencarimu. David bilang, tidak perlu, berani kamu memasuki ruangan itu. Kulpi bertanya, siapa bibi itu dan mengapa kamu tidak menelpon tentang dia? David bilang, dia Susan dan tidak bisa melihat dan jadi takut mendengar suaramu. Kulpi bilang, Tuhan tidak berbuat baik padanya, tapi apa yang dia lakukan di rumah kita? David bilang, kamu percaya aku ayah kami benar. Kulpi bilang iya. David bilang, kalau begitu kamu harus percaya Susan adalah ibumu. Kulpi bilang, tidak, ibuku Nimrod. David bilang, iya, tapi sekarang dia ibumu karena aku menikahinya sekarang. Kata Kulpi, betapa buruknya kamu. Pak Sikander tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. David bilang, kamu dan Sikander lihat kapan kamu akan tumbuh, kamu akan mengerti. Kulpi mengatakan, apa yang akan aku mengerti? Kamu meninggalkan aku dan ibuku. Kamu melanggar kepercayaan kami. Kamu mencintai ibuku benar.
kamu menikahi ibuku benar. Kamu pasti telah mengambil beberapa kesengsaraan tepat di depan semua orang. David mengatakan ya. Kulpi mengatakan kamu pembohong. Ibu dan ayahku menikah secara diam-diam dan dia adalah seorang penyanyi, tetapi kamu tidak. Kamu hanya pembohong. David bilang, lihat, apapun aku ayahmu sekarang. Kulpi bilang itu tidak mungkin. Kita hanya punya satu orang tua dan kamu tidak. Dan aku harus pergi ke Sikandarpa. David berkata, tetaplah di sini. Ingatlah ini baik-baik ayahmu dan Susan ibumu dan ikat rambutmu. Jangan biarkan mereka lepas. Kulpi berkata, Gov, tolong bantu aku. David menguncinya. Kulpi menggedor pintu dan berkata, biarkan aku pergi. Aku tidak ingin tinggal bersamamu. Sikandar dan Mahinder bertemu inspektur dengan tukang cuci. Dia menyangkal dan mengatakan belum 24 jam. Kita harus mengikuti beberapa aturan. Sikandar marah dan pergi. Tepar bilang, Lopeli, aku bukan musuhmu dan sebelum Sikandar bisa melihat apapun, aku sudah menghancurkan mesinnya. Lopeli bilang, terima kasih Tuhan. Tepar menunjukkan posternya pada Lopeli. Lopeli bilang, Amira masih kecil, dia melakukannya dengan polos. Aku harus melepasnya. Tepar bilang, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Dia adalah putriku juga. Lopeli bilang, tidak. Tepar mengatakan, bukan darahku, tapi dengan hati. Jadi dia milikku dan pergi. Mahinder mencoba menghentikan Sikandar. Sikandar kehilangan ketenangan dan pergi dan berkata, mereka tidak berguna. Kulpi cegukan dan berkata, Sikandar Sir pasti menemukanku. Kulpi berkata, Sikandar Sir pasti mencariku. Dan Tuhan, David paman bukan ayahku, tolong bantu aku. Oke guys, sampai di sini dulu ya pembahasan di episode kali ini. Tentunya masih banyak episode yang menarik untuk disaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen terlebih dahulu ya di channel ini, supaya kalian semua tidak ketinggalan info-info terbarunya. Sampai jumpa lagi.